Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah pada pagi hari ini yang sedang beribadah. Baik, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. Ini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Minyak Seorang Janda. Saya akan mengajak kita untuk membaca bagian ini bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada 2 minggu yang lalu saya ada mengkhotbahkan tentang tema Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menyertai. Dan dalam bagian itu Bapak Ibu ada 3 bentuk penyertaan Tuhan yang sudah saya khotbahkan. Yang bentuk yang pertama itu adalah penyertaan Tuhan secara ajaib atau spektakuler. Kemudian penyertaan yang kedua adalah penyertaan Tuhan secara natural. Dan penyertaan Tuhan yang ketiga adalah penyertaan Tuhan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, ini 3 bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, pada 2 minggu lalu dalam bagian ini, salah satu contoh yang saya ambil pada waktu itu di dalam penyertaan Tuhan secara spektakuler adalah si janda yang disebutkan dalam pembacaan ini, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menyertai si janda ini dengan cara yang sangat spektakuler. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan membawa kita belajar dari kehidupan dari seorang janda yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, dan pada akhirnya kita lihat hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia boleh keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang dia hadapi pada masa itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat pada bagian yang pertama ini adalah pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh si perempuan ini atau si janda ini, Bapak Ibu. Pergumulan yang pertama yang dihadapi dia, Bapak Ibu, adalah karena dia adalah status sebagai seorang janda. Nah, Bapak Ibu, saya sangat yakin sekali bahwa tidak ada seorang pun wanita yang mendambakan ketika dia sudah menikah, "Oh, saya mau jadi janda." Tidak ada seorang pun wanita yang berkeinginan untuk menjadi janda. Nah, Bapak Ibu Saudara, pergumulan dari janda ini, dia bergumul karena dia harus berjuang sendiri, merawat dan menjaga anak-anaknya, menafkahi anak-anaknya. Selain itu, dikatakan juga dalam bagian ini bahwa dia adalah seorang yang miskin, Bapak Ibu.
Bukan hanya janda, tapi dia juga adalah seorang yang miskin. Nah, tentu ini pergumulan bagi si janda ini. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Pergumulan yang lain atau pergumulan yang ketiga adalah dikatakan dia punya hutang. Nah Bapak Ibu, kisahnya adalah waktu suaminya masih hidup, berhutang kepada orang lain, dan ketika dia mati dia belum bisa melunasi hutangnya. Sehingga penagih hutang ini datang menagih kepada istrinya atau kepada si janda ini. Nah ini pergumulan bagi dia Bapak Ibu. Dia sudah miskin. Kemudian dikatakan dia punya hutang. Nah, ini pergumulan yang berat bagi si janda ini. Dan pergumulan yang keempat Bapak Ibu, yang ini saya rasa pergumulan yang sangat berat bagi seorang ibu Bapak Ibu. Ketika kemudian penagih-penagih hutang ini datang, kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka kedua anaknya itu akan diambil, dijadikan budak. Nah Bapak Ibu, ini satu pergumulan bagi seorang ibu. Ibu mana yang mau memberikan anaknya kepada orang lain kemudian akan dijadikan budak? Ibu pasti akan menginginkan anak-anaknya mendapatkan hal yang terbaik. Tapi ini pergumulannya. Kalau dia tidak bisa bayar hutangnya, maka konsekuensinya adalah kedua anaknya ini akan dijadikan budak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan satu pergumulan yang mudah yang dihadapi oleh si janda ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin sekali bahwa setiap orang punya pergumulan masing-masing. Dan pergumulan kita tentu mungkin berbeda-beda Bapak Ibu. Ada pergumulan yang mungkin bergumul dengan pekerjaan. Ada yang lain mungkin bergumul dengan kesehatannya. Selalu mengalami sakit dan terus berdoa, kapan saya bisa sembuh. Ada mungkin yang bergumul dengan ekonominya. Kenapa ekonomi keluarga saya selalu seperti ini terus? Kapan ekonomi saya akan menjadi baik? Ada juga mungkin yang bergumul dengan teman hidup. Ada yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan dalam hidup ini Bapak Ibu. Tentu pergumulan kita berbeda-beda. Dan dalam setiap pergumulan Bapak Ibu mungkin ada yang merasa bahwa dari setiap pergumulan yang dihadapi oleh manusia, sepertinya pergumulan saya yang paling berat. Pergumulan saya inilah yang paling susah Bapak Ibu. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa intinya bukan pada seberapa berat dan seberapa besarnya pergumulan kita. Pergumulan berat atau ringannya persoalan atau pergumulan bukan itu menjadi intinya Bapak Ibu. Tetapi intinya adalah atau persoalannya adalah pada saat kita menghadapi pergumulan, pada saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup kita, bagaimana sikap saya dan saudara menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Ini yang penting Bapak Ibu. Kita menyikapi setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Nah, pada poin yang kedua, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan oleh si janda ini ketika dia menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Kita lihat dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu. Janda ini ketika dia dalam pergumulan yang berat, anaknya akan dijadikan budak kalau dia tidak bisa membayar hutangnya. Maka ia tidak hanya mengasihani dirinya, oh saya orang miskin, saya seorang janda, saya tidak bisa menafkahi hidup anak saya tidak bisa bayar hutang saya dan lain sebagainya. Dia tidak hanya mengasihani dirinya Bapak Ibu, dia tidak hanya bersedih dan mengurung diri di dalam rumah karena keadaannya yang miskin Bapak Ibu. Tapi menarik sekali, ketika janda ini punya pergumulan yang berat dalam hidupnya, ia datang kepada Elisa sebagai Nabi Allah pada waktu itu. Membawa pergumulannya itu, memberitahukan pergumulannya yang sedang dihadapi ini kepada Nabi Elisa. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mau katakan, si janda ini sudah mengambil satu tindakan yang tepat, datang kepada Nabi Elisa. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dan saudara kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup kita, maka bagian ini mengajarkan saya dan saudara, datanglah kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu itu kepada Tuhan. Jangan tunggu pergumulan itu menjadi berat. Jangan menunggu pergumulan itu menjadi tambah runyam Bapak Ibu. Baru datang bawa kepada Tuhan. Seringkali Tuhan itu menjadi alternatif terakhir.
Kalau sudah mentok sana sini, sudah tidak tahu siapa yang orang lain yang bisa diharapkan, bisa menolong dirinya, baru nanti datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara adalah ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, entah itu pergumulan yang berat, entah itu pergumulan yang ringan, pergumulan yang biasa-biasa saja, Tuhan inginkan kita untuk datang kepada Dia. Menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Waktu kita mulai bergumul dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, Tuhan menginginkan kita datang kepada Dia, memberitahukan pergumulan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memanggil setiap orang-orang yang dalam pergumulan. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagi setiap orang yang mau mendapatkan kelegaan, maka Tuhan memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu, saya memperhatikan pada masa sekarang ini, berbeda dengan pada beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau pada zaman dulu, kalau ada orang-orang menghadapi pergumulan, hadapi masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan, maka biasanya orang akan pergi lari kepada dukun. Orang akan lari kepada orang-orang pintar Bapak Ibu, minta petunjuk dari mereka. Misalnya kalau dia punya barang ada hilang, dan mereka akan pergi mengadu nanti, tanya kepada dukun. Dan dukun nanti akan buat seperti ada mantra-mantra dan disebutkan kira-kira curian yang diambil itu ada di bagian sini. Ya, mereka akan memberikan petunjuk. Tapi Bapak Ibu, itu petunjuk sesungguhnya tidak sesuai juga. Tapi Bapak Ibu paling tidak kalau kita lihat fenomena dulu, orang seringkali pergi kepada dukun kalau menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka. Tetapi pada masa sekarang ini Bapak Ibu, pada zaman now ini, saya memperhatikan ada sesuatu yang berbeda. Maka sekarang dukun saya perhatikan sudah kehilangan pamor Bapak Ibu. Dukun itu sudah ada saingan baru. Ada pendatang baru yang sekarang muncul, yang mengambil posisi dukun. Kira-kira Bapak Ibu, apakah pendatang baru itu? Dia ada di sekitar kita Bapak Ibu. Itu adalah medsos. Media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, dan saudara-saudaranya yang lain. Itu seringkali sekarang menjadi tempat untuk curhat. Sekarang medsos ini menjadi tempat untuk menyampaikan segala macam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kalau mengalami sakit, nanti buat di status atau di Facebook misalnya, doa di sana Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah itu doa sama Tuhan atau mau pamer kasih tahu orang lain kalau kita sedang mengalami sakit. Contohnya. Atau mungkin ada masalah dengan orang lain. Ada masalah dengan tetangga misalnya. Ada masalah dengan suami misalnya. Ada masalah dengan istri misalnya. Ada masalah dengan orang tua misalnya. Nanti ditumpahkan semua itu masalah di media sosial. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sepertinya sekarang Bapak Ibu media sosial ini menjadi tempat yang paling baik untuk menyampaikan isi hati. Curhatan hati Bapak Ibu. Padahal sesungguhnya medsos tidak pernah bisa memberikan kita solusi dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Bahkan medsos ini Bapak Ibu sebenarnya memperkeruh suasana. Medsos ini seringkali membuat pergumulan kita semakin lama semakin runyam. Bukan semakin lama semakin baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara yang terbaik yang Tuhan tawarkan bagi saya dan saudara. Dan cara ini tidak pernah berubah. Dari sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Cara ini pun yang akan disampaikan Bapak Ibu oleh firman Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika mengalami masalah-masalah dalam hidup kita,
maka yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara adalah datang kepada Dia, bawa pergumulan itu kepada Tuhan, sampaikan curhatan hatimu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan jawaban terhadap setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang kedua. Selanjutnya saya mengajak kita untuk lihat bagian yang ketiga adalah bagaimana sikap daripada Elisa atau apa yang dilakukan oleh Elisa terhadap wanita ini yang datang membawa pergumulannya kepada Elisa pada masa itu. Kita bisa melihat jawabannya pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu, menarik sekali dalam bagian ini. Si janda ini sebenarnya dia butuh uang, bukan? Untuk bisa membayar hutangnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Elisa, ternyata Elisa tidak berikan dia uang, Bapak Ibu. Justru Elisa mengatakan bahwa kamu pergi minta bejana-bejana di tetanggamu, jangan terlalu sedikit, nanti setelah itu baru kamu masuk ke rumahmu, tutup pintumu. Nah, ini yang disampaikan oleh Elisa kepada dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita mau coba bertanya dengan bagian ini, apa sih susahnya Elisa kemudian doakan dia, tumpang tangan atas janda ini, kemudian Tuhan memberkati dia dengan cara yang lain. Tetapi Bapak Ibu, Elisa menyuruh janda ini pergi minta bejana-bejana pada tetangga-tetangganya. Apa yang kita bisa belajar dari bagian ini? Bagian ini memberikan satu pelajaran penting bagi saya dan saudara adalah pada waktu Allah menolong seseorang, Dia tidak selalu memberikan ikan, tetapi Dia juga kadang memberikan kail. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dengar istilah jangan berikan ikan terus dan tidak akan jadi manja, berikan kail. Nah, ini ternyata alkitabiah Bapak Ibu. Alkitabiah sekali. Kadang Allah beri ikan, kadang Allah juga memberikan kail. Nah, ini yang perlu saya dan saudara mengerti tentang cara Tuhan memelihara kita. Cara Tuhan menolong kita. Supaya kita tidak kecewa. Tidak hanya berharap bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita ikan. Langsung memberikan kita berkat pada waktu itu. Tapi ada waktunya Bapak Ibu. Tuhan tidak melepaskan kita dari itu. Tapi Tuhan mau kita berusaha. Nanti kita bisa melihat proses Tuhan memberkati kita dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya jangan kita terlalu fokus pada cara Allah menolong kita. Karena sekali lagi, cara Allah menolong kita itu terlalu kreatif. Tidak bisa kita patok hanya satu cara. Tidak bisa kita patenkan satu cara. Itu dalam kedaulatan Tuhan. Tapi yang kita harus fokus adalah kepada janji Tuhan. Saya ulangi. Kita jangan terlalu fokus kepada cara Allah menolong kita, tetapi fokuslah kepada janji Allah yang pasti akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Ini yang penting. Kita perlu fokus kepada janji Allah. Karena kita yakin sekali Bapak Ibu bahwa janji Allah itu tidak pernah Allah ingkari. Allah selalu janji dan Dia selalu menepatinya tepat pada waktu Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, selanjutnya bagian yang keempat Bapak Ibu. Kita lihat respon dari si janda ini terhadap perintah dari Elisa. Bagaimana respon si janda ini ketika Elisa menyuruh dia untuk minta bejana-bejana dari tetangganya. Nah Bapak Ibu, itu kita bisa lihat di dalam ayat yang kelima. Ada orang yang ketika mengalami pergumulan, datang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tapi hanya sampai pada titik berdoa saja Bapak Ibu. Nanti setelah itu tidak mau berusaha untuk apa yang harus dilakukan. Tidak ada action setelah itu Bapak Ibu. Hanya sampai pada titik berdoa saja. Bapak Ibu, kita lihat respon dari si janda ini. Ketika Elisa menyuruh dia untuk meminta bejana-bejana dari tetangganya, bisa saja mungkin
janda ini bertanya begini, Nabi atau Elisa, apakah tidak ada cara lain yang harus saya lakukan? Mengapa saya harus capek-capek untuk pergi minta dari tetangga-tetangga saya bejana-bejana? Bisa saja mungkin muncul dalam dirinya pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Karena cara yang disuruh oleh Elisa ini kelihatan agak aneh. Yang dibutuhkan uang, tetapi disuruh pergi minta bejana-bejana, Bapak Ibu. Tapi menarik sekali. Dalam ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pergilah perempuan itu daripadanya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu menerjemahkan seperti ini. Maka perempuan itu melakukan semua yang diperintahkan Nabi Elisa. Artinya di sini bahwa perempuan ini mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya. Meskipun kelihatan sesuatu yang kelihatan aneh, Bapak Ibu, dia belum tahu pasti bagaimana caranya nanti dia bisa dapat uang dengan bejana-bejana itu. Belum ada petunjuk selanjutnya, Bapak Ibu. Dan dia tidak tahu seperti apa nanti Tuhan akan memberkati dia melalui bejana-bejana itu. Yang dia lakukan adalah dia mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepada dia. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian ini lagi-lagi kita mendapatkan satu pelajaran di sini, satu pemahaman, Bapak Ibu, bahwa iman dan ketaatan itu tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat cara Tuhan menolong si janda ini dalam bagian ini kelihatan memang spektakuler, Bapak Ibu. Sangat spektakuler, ajaib. Tidak diceritakan seperti apa prosesnya, tetapi yang intinya Bapak Ibu, Tuhan menolong janda ini dengan cara-cara yang sangat-sangat ajaib. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir proses sampai kepada dia mengalami mujizat itu? Bapak Ibu, ketika Elisa menyuruh dia untuk minta bejana dari tetangganya, saya merasa ini bukan satu hal yang sulit bagi janda ini. Dia gampang saja pergi minta satu-satu, dan mungkin dia bisa minta bantu anak-anaknya juga untuk tolong minta atau pinjam bejana-bejana dari tetangga-tetangganya. Itu tidak sulit bagi si janda ini, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, yang sulit itu adalah mempercayai apakah yang akan terjadi setelah itu. Nah, ini menjadi sulit, Bapak Ibu. Sulit untuk mempercayai kira-kira nanti apa yang Tuhan akan lakukan setelah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang orang berdoa, percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi Bapak Ibu nanti ketika ada satu proses yang harus dilewati. Karena proses itu kita tidak mempercayai bahwa Tuhan bisa bekerja melalui proses-proses itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya memperhatikan dalam bagian ini. Mujizat itu terjadi bukan ketika dia bertemu dengan Elisa. Bukan waktu dia konsultasi dengan Elisa. Tapi mujizat itu terjadi ketika dia mentaati perintah Elisa. Dalam arti di sini Bapak Ibu, dia mentaati perintah Tuhan. Nanti ketika dia sampai di rumah tutup pintunya, baru mujizat Tuhan terjadi. Bukankah banyak kisah-kisah Alkitab terjadi seperti ini Bapak Ibu? Taat kepada perintah Tuhan, baru mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam Alkitab Bapak Ibu, bukankah banyak dalam tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan dari setiap mereka adalah bagaimana mereka mentaati setiap perintah yang Tuhan perintahkan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang 3 tokoh Alkitab, bukan? Nuh, Abraham, dan Musa. Ketiga tokoh Alkitab ini juga Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harusnya mereka tanyakan kepada Tuhan. Tetapi yang menariknya adalah mereka mentaati perintah Tuhan itu. Ketika mereka mentaatinya, ketika mereka melangkah, maka Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian yang berikutnya di dalam ayat yang ke-7. Kita lihat bagaimana sikap si janda ini setelah ia diberkati oleh Tuhan. Tadi dia punya pergumulan, datang bawa kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh dia untuk minta bejana-bejana dari tetangganya. Dan kemudian mujizat Tuhan terjadi ketika dia sampai di rumah Bapak Ibu. Sudah menutup pintu rumahnya dan bejana itu terus minyak itu mengalir. Dan dikatakan dalam ayat ke-7, dia diberkati oleh Tuhan. Nah, menarik sekali Bapak Ibu.
Setelah ia diberkati oleh Tuhan, maka ayat 7 ini mengatakan, si janda ini kembali pergi kepada abdi Allah ini. Pergi kepada Nabi Elisa, minta petunjuk apa yang setelah itu yang dia harus lakukan. Dia sudah diberkati. Apa yang harus saya lakukan setelah itu? Kira-kira seperti itu pertanyaan dari wanita ini, Bapak Ibu. Bertemu dengan Nabi Elisa. Padahal bisa saja perempuan ini langsung pergi jual, kemudian nanti bayar hutangnya, dan bisa hidup dari selebih yang hasil penjualan itu. Tetapi Bapak Ibu, menariknya, dia tetap kembali kepada Nabi Elisa. Tanya kepada Nabi Elisa apa yang harus dia buat setelah itu. Nah Bapak Ibu, dari sini kita belajar, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka jangan lupa kemudian setelah itu minta hikmat dari Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan, bagaimana kemudian kita menggunakan berkat Tuhan itu. Kalau kita jangan hanya berdoa minta Tuhan berkati saya. Tapi Bapak Ibu juga kita harus berdoa, Tuhan berikan saya hikmat-Mu untuk mengelola setiap berkat yang Kau sudah berikan kepada saya. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mulai kita doa, kalau selama ini mungkin kita hanya berdoa, Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berkati anak saya dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menambahkan, bukan mengubah, tapi menambahkan lagi dalam doa kita itu. Tuhan, tolong berkati saya, berkati keluarga saya, berkati pekerjaan saya dan lain sebagainya. Dan tambahkan lagi Bapak Ibu, Tuhan berikan juga saya hikmat untuk menggunakannya dengan baik, untuk mengelolanya dengan baik. Mengapa Bapak Ibu itu penting? Karena kalau kita tidak memiliki hikmat, bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan kasih untuk kita, itu bisa jadi membuat kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berkat daripada Tuhan, maka seharusnya kita minta Tuhan menolong kita untuk mengelolanya, supaya tidak salah dalam penggunaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini mengingatkan saya akan kisah 10 orang kusta Bapak Ibu. 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hanya satu orang yang kembali, dan Alkitab mengatakan yang kembali itu adalah orang Samaria. Nah Bapak Ibu, yang sebenarnya itu kemana mereka? Tidak dijelaskan dalam kisah itu Bapak Ibu. Tapi intinya, hanya satu orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih, bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ketika orang sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan, akhirnya senang dengan berkat itu, tapi lupa kepada sang pemberi berkat itu. Terlalu asik dengan berkat itu, lupa dengan sang pemberi berkat itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, bukan hanya dalam hal materi, dalam segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Ketika Tuhan melepaskan kita dari pergumulan hidup kita, apa yang kita lakukan setelah itu Bapak Ibu? Apakah kita pernah bersyukur kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih atas berkat pertolongan Tuhan, jawaban dari doa yang sudah kita gumulkan setiap hari Bapak Ibu? Dan bukan hanya mengucap syukur Bapak Ibu. Apakah kita juga berdoa minta Tuhan berikan kita hikmat untuk mengelola setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kalau belum Bapak Ibu, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk mulai berdoa minta Tuhan berikan kita hikmat untuk mengelola setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Supaya tidak salah digunakan berkat-berkat itu. Selanjutnya saya membawa kita untuk melihat pada ayat yang ke-7. Hasil yang diperoleh ketika wanita ini bergumul dan dia melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Dalam ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.
Setelah janda ini mentaati semua yang diperintahkan oleh Elisa, Bapak Ibu, maka mujizat Tuhan terjadi. Bejana-bejana yang kosong itu kemudian terisi penuh. Elisa kemudian menyuruh dia untuk pergi menjualnya, membayar hutangnya, dan hidup lebih dari lebihnya, Bapak Ibu. Ini kisah yang sangat-sangat menarik. Kisah yang sangat menarik, Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan happy ending. Bukankah kita sering nonton di film-film, Bapak Ibu, drama-drama, awalnya susah-susah, nanti pada akhirnya happy ending. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada pergumulan, susah-susah dulu, tetapi pada akhirnya mendapatkan jawaban dari pergumulan itu, akhirnya senang, bahagia. Nah, Bapak Ibu, kalau kisah hidup seperti ini, pasti kita akan sangat senang. Kita merindukan bahwa hidup kita akan seperti ini. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Meskipun awalnya kita susah-susah, tapi pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita. Kita pasti senang dengan hal seperti ini. Dan ada beberapa contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang happy ending dalam kehidupan mereka dalam dunia ini. Contoh, Bapak Ibu, Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat terkenal, Bapak Ibu, bagaimana dia mengalami penderitaan demi penderitaan, mulai dari hartanya, anak-anaknya, sampai kepada kesehatannya. Dia mengalami pergumulan yang cukup berat, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada akhirnya dia kemudian diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Tuhan memberikan dia kambing domba, lembu. Dia kekayaannya kembali 2 kali lipat, Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, dikatakan Tuhan juga memberikan dia anak lagi, 10 anak, Bapak Ibu. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan Alkitab mengatakan, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Ayub, mengatakan bahwa di seluruh negeri pada masa itu, tidak ada anak perempuan yang secantik anak Ayub. Bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu? Ayub mengalami penderitaan, kesulitan dalam hidupnya, tetapi kemudian karena dia setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dalam penderitaannya, dia tidak mau mengkhianati Tuhan, meskipun istrinya sudah menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan, tetapi tetap Ayub setia kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Ayub diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Happy ending. Selanjutnya, kisah tentang Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf juga demikian. Ketika dia di rumah saudara-saudaranya, mereka tidak suka dengan dia, akhirnya kemudian mereka menjual dia ke Mesir, Bapak Ibu. Ketika dia ada di Mesir, dia juga mengalami kesulitan di sana. Difitnah oleh istri Potifar. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara, bukan? Karena dia setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, endingnya menarik sekali dari kisah Yusuf ini. Dia dipercayakan untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Tuhan menyertai dia. Happy ending. Punya kesulitan, dia taat kepada Tuhan, dan pada akhirnya kemudian dia mendapatkan berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi orang penting di Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang sungguh luar biasa. Happy ending. Taat kepada Tuhan dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya tidak akan berhenti pada bagian ini saja. Karena saya tidak mau kemudian kita memahami kebenaran firman Tuhan ini hanya sepotong ini. Karena kalau saya berhenti sampai di sini, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan nanti hanya berharap kepada berkat Tuhan saja. Saya mau mengajak kita untuk melihat ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum kita akan lihat nanti orang-orang yang ternyata tidak mengalami happy ending dalam hidup mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat kita mengalami yang namanya happy ending? Apakah kita akan seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti janda ini? Kalau kita setia kepada Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah kalau kita setia dan kalau kita taat kepada Tuhan, maka karir kita, usaha kita, bisnis kita, semuanya akan diberkati oleh Tuhan, semakin menanjak karir kita? Pertanyaan ketiga,
Kalau kita sakit, Bapak Ibu, dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, apakah Tuhan akan selalu memberikan kita sembuh? Bapak Ibu, untuk menjawab akan hal ini, saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa bagian lagi. Kalau kita melihat kisah tokoh Alkitab selanjutnya, Bapak Ibu, ternyata jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Kalau engkau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, apakah kau akan mengalami happy ending dalam dunia ini? Bisa iya dan bisa tidak. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat beberapa tokoh yang disebutkan yang tidak mengalami happy ending di dalam dunia ini ketika mereka setia kepada Tuhan. Contoh yang pertama, Bapak Ibu, Lazarus. Lazarus dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia adalah seorang yang miskin. Bukan cuma orang yang miskin, Bapak Ibu, dia menderita borok. Bahkan sampai matinya, Bapak Ibu, dia dalam kondisi yang miskin. Dia tidak menjadi orang yang kaya. Jadi dia bukan orang yang happy ending. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah orang yang setia. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Injil, Bapak Ibu, maka ketika dia mati, dia ada bersama dengan Bapak Abraham. Dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Artinya dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu, Stefanus. Stefanus adalah orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan dia sampai mati pun dia tetap setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika dia dirajam, Bapak Ibu, dilemparin dengan batu, ia tidak melawan. Karena ketaatannya dia sampai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sedang berbuat. Dia meneladani doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Seorang yang setia kepada Tuhan, sampai matinya dia tidak menyangkal Tuhan, dan bahkan dia doa supaya Tuhan ampuni mereka. Tapi hidupnya seperti itu, Bapak Ibu. Akhir hidupnya tidak happy ending, Bapak Ibu. Dia tetap mati dalam kondisi yang mengenaskan. Contoh yang tokoh Alkitab yang tidak mengalami happy ending dalam hidupnya. Contoh yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat, saya tidak punya waktu untuk mengkhotbahkan semua bagian ini pada pagi hari ini. Tapi Bapak Ibu, kita bisa melihat para rasul-rasul. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan mereka kepada Tuhanlah, karena ketaatan mereka kepada Tuhanlah yang membuat mereka mati secara mengenaskan, Bapak Ibu. Mereka tidak mengalami yang namanya happy ending di dalam hidup ini. Bapak Ibu bisa membaca itu dalam kitab Ibrani pasal 11. Ayat 36 sampai ayat 39. Saya baca ayat 36, 37, dan 39 untuk kita. Ibrani pasal 11, ayat 36, 37, dan 39. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Ayat 37. Mereka dilempari, mereka digergaji, dibunuh dengan pedang. Tidak happy ending, Bapak Ibu. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka tidak mengalami yang namanya happy ending dalam hidup ini. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita hanya berfokus kepada happy ending di dalam dunia ini. Kalaupun saya dan saudara kemudian mengalami, Tuhan izinkan kita untuk mengalami happy ending dalam dunia ini. Itu sesuatu yang kita patut syukuri kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalaupun pada akhirnya saya dan saudara tidak mengalami yang namanya happy ending dalam hidup ini, engkau tidak perlu kecewa dengan Tuhan. Kita melihat kebenaran ini. Mungkin selama hidup kita akan tetap mungkin dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Mungkin kesehatan kita sudah berkali-kali berdoa, tapi tetap kita dalam kondisi sakit. Mungkin kita tetap dalam kondisi miskin. Mungkin pekerjaan kita mungkin kita hanya sebagai bawahan saja. Tidak akan mungkin menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, bukan masalah ending di dalam dunia ini yang kita kejar. Tapi bagaimana ending kita bersama dengan Kristus.
Bagaimana kita mengakhiri pertandingan yang sudah kita jalani selama ini di dalam dunia ini bersama dengan Kristus. Apakah kita mengakhirinya dengan setia dengan Kristus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kita tidak mengalami yang namanya happy ending dalam dunia ini, tapi Bapak Ibu, percayalah, Tuhan sudah menyediakan pahala yang jauh lebih bernilai dari yang disediakan, yang kita alami, yang kita nikmati di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, yang pertama, pada waktu kita menghadapi pergumulan apapun itu, datanglah kepada Tuhan, bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak monoton dengan satu cara, dua cara untuk menolong kita. Dia begitu kreatif dalam menolong saya dan saudara. Dia kadang memberikan ikan, dan kadang memberikan kail kepada kita. Selanjutnya yang ketiga, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, tetap taat kepada Tuhan, meskipun itu satu hal yang sulit untuk kita hadapi. Yang keempat, ketaatan kepada Tuhan tidak selalu happy ending di dalam dunia ini Bapak Ibu. Tetapi, Tuhan berjanji akan tetap memelihara saya dan saudara ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap bahwa biarlah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan dan mendengarkan khotbah ini, kita semakin bertumbuh di dalam iman. Kita semakin mengerti tentang tujuan kita ada dalam dunia ini. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai macam pergumulan, dan sampai mati pun kita akan tetap hidup dalam pergumulan itu Bapak Ibu. Tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena berbagai macam kesulitan yang kita alami. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah selesai dalam mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.